Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Desi Sulistiani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 di Universitas PGRI Yogyakarta. Berikut saya persembahkan video pembelajaran PPL Siklus 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik anak-anak, sudah sarapan semua? Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini kita awali dengan berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan Kak dipimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga dengan bacaan doa tadi menambah keberkahan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya yaitu murajaah. Siapa yang mimpin murajaah hari ini? Ya, silakan Mbak dipimpin. 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul adzim. Ya, alhamdulillah kita sudah murajaah surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah ada di juz berapa anak-anak? 30. Siapa yang pernah membaca arti surat Al-Insyirah? Betul. Nah, tahu nggak anak-anak? Di dalam ayat tersebut Allah mengatakan apa? Allah itu tidak memberikan apa-apa untuk manusia, itu cuman mudah saja. Benar nggak? Kalian diberikan kemudahan terus atau enggak? Atau ada kesusahan kemudahan? Ya, ada kesusahan, ada kemudahan. Ada senang, ada sedih ya. Allah itu menciptakan kesusahan tapi juga ada kemudahan seperti yang dijanjikan di surat Al-Insyirah. Setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Diulang 2 kali di ayat 5 dan ayat 6. Makanya ketika kalian merasa kesusahan, hari ini ada yang merasa kesusahan? Ada yang merasa sedih? Oh, alhamdulillah nggak ada ya. Nah, jika ada, silakan yakin pasti sebentar lagi yang sedang sedih, sebentar lagi pasti akan
senang, pasti akan bahagia. Yang sedang kesusahan, tenang saja, sebentar lagi pasti akan ada kemudahan karena bersama kesusahan pasti Allah mengirimkan kemudahan. Apa penemu teorema Pitagoras? Pitagoras betul. Kenapa dikatakan teorema Pitagoras? Karena penemunya adalah Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras itu banyak sekali kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Ada yang tahu? Pernah melihat atap rumah? Pernah memperhatikan? Bentuknya apa nak? Segitiga. Ya, segitiga. Ternyata anak-anak, Pak tukang itu ketika membuat rumah itu tidak asal-asalan. Mereka mungkin tidak belajar seperti kalian teorema Pitagoras, tapi mereka secara tidak langsung sudah menerapkannya. Ketika membuat rumah itu benar-benar diukur, benar-benar segitiganya ukurannya harus tepat. Kalau tidak tepat apa yang terjadi anak-anak ya? Rumahnya tidak kokoh. Ya. Baik, sekarang siapa yang masih ingat di dalam Pitagoras itu ada rumusnya ya? Siapa yang masih ingat rumus Pitagoras? D kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Hari ini kita mau belajar membuktikan dari rumus yang disampaikan oleh nanti kita akan membuktikan benar enggak toh rumusnya itu seperti itu. Kita nanti akan membuktikannya menggunakan puzzle Pitagoras. Siapa yang suka main puzzle? Ya. Tapi sebelumnya Bu Desi ingin tahu siapa yang hari ini tidak masuk ada? Baik, sekarang silakan diperhatikan di papan tulis. Sudah terlihat anak-anak? Kita hari ini mau belajar tentang Pitagoras. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama peserta didik dapat membuktikan teorema Pitagoras. Yang kedua peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Pitagoras. Selanjutnya silakan diamati. Ada gambar apa itu anak-anak? Membuat apa kira-kira? Atap. Ya. Ini sedang membuat rumah, membuat atap rumah. Nah, itu teorema Pitagoras dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya diantaranya dalam bidang perhutanan. Salah satu contohnya seorang tukang yang akan membangun rumah biasanya mengukur lahan yang akan dibangun. Tukang tersebut memastikan bahwa sudut-sudut fondasi bangunan benar-benar siku-siku dengan cara menggunakan segitiga dengan kombinasi ukuran sisi 60 cm, 80 cm, dan 100 cm. Kombinasi ukuran sisi-sisi segitiga tersebut diperoleh melalui penerapan teorema Pitagoras. Pembuktian teorema Pitagoras berkaitan erat dengan persegi dan segitiga. Siapa yang tahu rumus ruas persegi? Ruas persegi S kali S atau S kuadrat. Baik, selanjutnya ada bangun datar persegi. Persegi adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 sisi yang sama panjang dengan membentuk 4 titik di mana besar setiap sudutnya adalah siku atau 90 derajat. Jadi salah satu syarat teorema Pitagoras itu sudutnya harus satunya siku-siku. Rumus persegi benar ya Pak ya tadi? S kali S atau S kuadrat, di mana L adalah luas persegi dan S adalah panjang sisi persegi. Nah,
Kita masuk pembelajaran 1. Bu Desi sudah menyiapkan LKPD. LKPD. Tadi sebelumnya nanti anak-anak dibagi menjadi 3 kelompok. Bagaimana ini cara membagi kelompoknya? Seperti kemarin atau bagaimana? Seperti kemarin aja ya. Oke, sekarang silakan berhitung 1 sampai 3 dari depan. Semangat, biar fokus. Masih ingat tepuk fokus anak-anak? Lupa. Ya, tepuk fokus gimana kemarin? Melihat, mendengar, berpikir, fokus. Ya, coba ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, berpikir, fokus. Oke, silakan LKPD-nya boleh dibuka, dibaca langkah-langkahnya, dan dikerjakan, dipraktekkan hasil kita pendek. Kalau luas persegi yang sama dengan luas persegi caranya bagaimana? Caranya kalau misalkan sudah selesai. Oh, dengan di sini. Di sini yang gimana sih kalau mainan? Ini nggak ada kita nggak ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 anak jangan kalah sama Clara juga. Kemudian di situ ada fase taburan yang telah dibuat yang memberikan pengujian atas teorema Pythagoras. Apakah
yang berbicara sama seperti itu dua-dua penting ya. Jawabannya adalah ya. Kalau saya seperti yang kalian lihat ya, luas yang bagian nanti kita mulai dengan luas bagian warna biru akan menghasilkan luas bagian warna putih. Kalau yang lain dapat kalian ketahui, nanti lain A, B, dan C itu luas C dapatkan dari pertemuan A dan C. Kesimpulannya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B. Luas A ditambah luas B sama dengan luas C. Jadi dapat disimpulkan bahwa C itu bisa masih disimpulkan yang bagian bawah adalah sisi miring dari segitiga tersebut. Ada tanggapan? Setuju dengan hasil dari ya, jadi kita penting ya cari waktu tengahnya. Penting ya bahwa tadi dikatakan begini persegi yang C ini luas persegi B itu penjumlahan dari luas persegi A dan luas persegi B. Nah, jadi terjadi bahwa waktu dilakukan adalah C kuadrat sama dengan oke, tepuk tangan buat kelompok masuk. Silakan kembali ke ruang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gue akan mempresentasikan tugas dari komunikasi. Dapat dijelaskan enggak pasalnya? Menuliskan kesimpulan tentang pembuktian teorema Pythagoras berdasarkan pengamatan dan perbedaan yang kalian lakukan pada alat tersebut membukti bahwa untuk mencari persegi B adalah dengan menambahkan persegi A ditambah persegi B dan bisa menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, yaitu C itu adalah sisi miring sedangkan A dan B adalah sisi atas atau sisi siklus itu dan B itu adalah sisi tegak maupun sisi siklus. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lain ada tanggapan? Enggak ada. Sudah jelas ya? Benar ya dari perkataan mereka. Oke, silakan beri kembali terima kasih. Baik, kelompok lain silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Bahwa teori Pythagoras ada benarnya. Di sini ada alat-alat yang telah diberi oleh
perhatikan ya. Bertanya pada ibu yang sepertinya. Pertama, terdapat 3 bersemi. Mana ketiga bersemi tersebut? Karena seperti sudah dijelaskan dari 2 dan 1 dari 4 seperti mereka saling memiliki dan mengandung satu tiga tidak di dalam hati. Coba hati tidak akan terbentuk. Nah, setelah kamu tiga hati, segitiga yang adalah segitiga yang lalu pertanyaan kedua. Jelaskan unsur tiga yang dalam nah, hasil isi jawaban kelompok 3 adalah unsur-unsur segitiga yang terbentuk dalam alat peraga adalah sisi A, sisi B, dan sisi C. Lalu pertanyaan ketiga, ketika ketiga bersama apakah unsur yang terbesar sama dengan jumlah dua seperti yang kecil? Selama tidak banyak apa? Ya, betul. Karena sisi A dan sisi B digabungkan maka akan bentuk sisi C. Jadi ketika ini sama ini maka akan bentuk ini sisi C. Lalu pertanyaan kedua, lakukan evaluasi apa yang dapat kalian ketahui tentang hubungan A, B, dan C. Nah, setelah kami evaluasi, ternyata rumus dari yang kita jelas adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, C itu adalah sisi miring, A itu alasnya, dan B itu adalah sisi tegak. Aku bertanya atau pertanyaan itu, terus kan kesimpulan pertemuan teorema kesabaran berdasarkan pengamatan dan percobaan yang kalian lakukan pada alat tersebut. Dan dari percobaan tersebut, kami simpulkan bahwa rumus yang diminta berdasarkan A, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan KPJ-nya diumumkan. Sekarang untuk semakin memperjelas teorema kesabaran tadi, silakan siapkan alat tulisnya. Basic punya 2 soal. 2 soal cerita. Silakan nanti dikerjakan sendiri ya. Ingat anak-anak, dulu juga sudah pernah bilang dan sering sampaikan ya. Kalau mengerjakan soal cerita ada berapa langkahnya? Ya teman, apa sudah? Yang pertama ya diketahui. Terus yang kedua ditanya dulu, jawaban baru kesimpulan atau silakan dikerjakan sesuai dengan langkah-langkahnya. Alat teman-teman boleh ditaruh di depan kalau enggak. Habis itu berarti nambahnya tuh langsung komanya nanti ya ini apa 12 kan iya nggak sih oke Dari yang sudah kita pelajari tadi kita dapatkan kesimpulan yang maka dapat disebutkan bahwa dapat terindikasi dengan pada kedua sisi tegak dan alatnya
Sama yang di sini terpanjang di kiri adalah maka berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Seperti yang disimpulkan dari ketiga kelompok tadi sama ya. Dengan kata lain, teorema Pythagoras menyatakan bahwa untuk segitiga ABC jika sinus C adalah sinus itu, maka D kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Untuk segitiga ABC jika sinus C adalah harusnya sudut A. Kalau sudut A adalah itu, maka A kuadrat sama dengan oh ini kalau mencari A kuadrat sama dengan C kuadrat B kuadrat. Kalau untuk segitiga ABC jika C kuadrat adalah itu, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Dan dari soal tadi sudah menunjukkan apa berdiri ya? Sudah. Sekarang anak-anak kita simpulkan tadi teorema Pythagoras. Siapa menemunya? Pythagoras itu segitiganya harus segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ada berapa sisi? 3. Ada sisi apa saja? Siku-siku miring. Oke, untuk biar kita mudah menghafalnya, Desi punya lagu. Siapa yang tahu lagu? Beda-beda. Lagunya gini. Teorema Pythagoras penemunya Pythagoras teorema untuk mencari salah satu sisi segitiga siku-siku namanya segitiga siku-siku ada sisi alas dan juga sisi tegak, ada juga sisi miring namanya diolah nama lainnya. Baik, teorema Pythagoras penemunya Pythagoras teorema mencari salah satu sisi segitiga siku-siku namanya mencari sisi miring. Cukup kita jumlahkan sisi alas kuadrat dan sisi tengah kuadrat. Mencari sisi lainnya untuk kita tambahkan sisi miring dan sisi lainnya. Bisa dipahami? Bisa dihafal kan? Tidak. Oke, kalau sudah silakan boleh dimasukkan bukunya. Kita akhiri pelajaran kali ini dengan membaca adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk anak-anak semua menyampaikan, silakan untuk pelajaran selanjutnya dipersiapkan materi triple Pythagoras ya. Iya. Oke, selamat belajar. Silakan boleh dikembalikan mejanya tadi. Jadi akhiri